Selain fokus pada infrastruktur transmisi, kunjungan Wagub Emil Dardak juga menyoroti program keberlanjutan PLN, yaitu peresmian rumah kompos. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan kehandalan jaringan transmisi dan distribusi yang dilakukan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Bali atau UIT-JBM. Khususnya rencana pembangunan jaringan tambahan 150 kV yang dimulai dari Paciran sampai ke Bungah, Gresik. Diharapkan program ini mampu mesejahterakan masyarakat karena kebutuhan energi listriknya terpenuhi. Program penambahan jaringan transmisi yang dilakukan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Bali ini dinilai vital, karena untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang ada di kawasan industri jalur Pantura. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dalam kunjungan ke GI atau Gardu Induk Tanda Surabaya yang merupakan fasilitas PLN, memberikan apresiasi kepada PLN dalam mengelola sistem kelistrikan Jawa Bali yang kompleks. Emil menekankan bahwa kehandalan tenaga listrik adalah hal yang utama karena sektor manufaktur dan fasilitas vital seperti rumah sakit yang sangat membutuhkan suplai listrik yang stabil. Bahkan pihak PLN sudah memetakan titik-titik yang rawan bencana. GM sistem gardu induk ya, di transmisi Jawa Bali, Jawa Timur Bali terutama, yang telah menjelaskan kepada kami bagaimana sistem ini di Jawa Timur ini kompleks sekali sistemnya, dan tentunya di balik sistem yang kompleks ada personil yang bekerja dengan penuh profesionalisme dan kompetensi yang luar biasa baik, sehingga memang kita tahu cuaca sekarang ini juga rawan. Bagaimana kemudian agar karena ini dukungan listrik ini penting untuk mendukung hal-hal yang bahkan sangat vital bagi masyarakat, seperti rumah sakit, kemudian juga banyak sekali sarana prasarana yang sangat membutuhkan suplai tenaga listrik. Belum lagi lapangan kerja kita banyak tercipta dari sektor manufaktur, sehingga kehandalan tenaga listrik itu hal yang paling utama. Emil mencontohkan pentingnya menjaga gardu induk dari resiko adanya banjir karena gangguan dapat menyebar luas termasuk ke wilayah Surabaya, Krian, dan Gresik. Emil juga menjelaskan meskipun Jawa Timur memiliki cadangan daya yang besar dengan beban puncak peak load 7.285 MW dan daya mampu total atau DMT 10.274 MW. Tapi fokus utamanya saat ini adalah memperkuat jalur penyalurannya. Artinya sebenarnya masih ada selisih 3 gigawatt, itu selisih yang sangat besar. Tapi sekali lagi artinya bukan menambah pembangkit baru yang menjadi utama, tapi menambah kehandalan jalurnya. Untuk menyalurkan listriknya. Rencana pembangunan jaringan 150 kV mulai dari Gitet Ngimbang yang melalui Paciran sampai ke Bungah diharapkan mampu mendukung pengembangan lapangan kerja dan industri di kawasan tersebut. Emil menambahkan dan menitipkan pesan agar PLN melaksanakan program ini dengan berpedoman pada prinsip environmental, social, governance atau ESG. Selain fokus pada infrastruktur transmisi, kunjungan Wagub Emil Dardak juga menyoroti program keberlanjutan PLN, yaitu peresmian rumah kompos. General Manager PLN UIT-JBM Ika Sudarmaja menjelaskan program ini adalah upaya untuk menjaga lingkungan dan mengoptimalkan sisa material yang ada. Tentu kami berterima kasih Pak Wagub banyak memberikan dukungan termasuk dari Pak Kadis SDM juga, bahwa memang kita sedang membangun jaringan tambahan dari Gitet Ngimbang ya dari Paciran sampai nanti ke Bungah gitu ya, untuk peningkatan kehandalan rekan-rekan yang membangun pabrik khususnya ya, industri di wilayah Bungah tersebut gitu. Tentu kita berkolaborasi Bapak Ibu karena ya
harapan kita kan dengan adanya listrik tentu ada pertumbuhan ekonomi gitu ya, peningkatan lapangan pekerjaan gitu ya, dan tentu pada akhirnya membantu kesejahteraan masyarakat. Rumah Kompos Gardu Indotandes UPT Gresik diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Ika menambahkan untuk awal pihaknya berencana mengembangkan rumah kompos di 12 titik ke depan dan akan bekerja sama dengan masyarakat setempat. Ika Sudarmaja merinci dalam 2 bulan terakhir, operasionalnya rumah kompos tersebut telah berhasil memproduksi total 1.256 kg atau 1,25 ton kompos. Kemudian kompos tersebut dibagikan untuk kebutuhan warga sekitar. Wagub Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengharapkan program ini mampu memenuhi kebutuhan energi listrik dan berdampak positif ke masyarakat yang lebih sejahtera. Tim Liputan SCTV.